ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Wahidun fardun, satu yang tersendiri adalah bulan Rajab. Wa thalathatun sartun, 3 yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Siapa yang mendapati 4 bulan itu, maka ada peluang rahmatnya Allah, ada anugerah kasih sayang dari Allah. Siapa yang mendapati keutamaannya, dia diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So, lihat, ini adalah kabaran daripada nafahat min Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kemudian bulan Sya'ban kemarin, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah dan kemudian Allah sendiri yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, wahai orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Merespon itu, siapa yang banyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang lesannya hari-hari baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba lihat Sayyidina Ka'ab. Beliau kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, terkait dengan baca sholawat, ya Rasulullah, kira-kira aku ini harus baca sholawat dari sehari semalamku ini berapa ya Rasulullah? Nah, sementara ini kamu baca berapa ya Ka'ab? Kulo ngocon itu nggih seperempat hari kulo untuk bersolawat kepadamu. Apa kata Rasulullah? Bagus. Fa in zidta, tapi jika engkau tambah, maka itu lebih bagus darimu. Ya Rasulullah, kalau begitu aku jadikan separuh hariku untuk bersolawat kepadamu. Bagus, kata Rasulullah. Jika engkau tambah, maka itu lebih bagus lagi. Ya Rasulullah, kalau begitu aku tambah, aku bersolawat kepadamu 3/4 hariku untuk bersolawat kepadamu. Bagus. Tapi jika engkau tambah, maka itu lebih bagus lagi, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau begitu aku isi semua hari-hariku 24 jam bersolawat kepadamu. Apa kata Rasulullah? Idzan yukfa 'alaika hammuka wa yufar laka dzambuka. Kalau begitu wahai Ka'ab, seluruh dosa-dosamu diampunkan oleh Allah dan hajat-hajatmu dikabulkan oleh Allah. Kebutuhan dunia akhiratmu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo? Allah dicukupi dengan baca berapa? Seluruh hari kita. Jadi menang-menang ya mau sholat, tapi ojo salah, sholawat. Kali gitu, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kan tidak harus diucapkan juga di hati, kan bisa. Tidak harus di mushola, di mana-mana bisa. Sampai sambil jalan bisa baca sholawat. Masyaallah, sholawat. Tidak harus sholawat. Sambil masak sallallahu alaihi wasallam, ngecek sallallahu alaihi wasallam. Masak apa? Sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu berarti terbiasa dan telah biasa baca salawat. Tapi tidak banyak orang. Karena yang ulama itu pintar, agar orang terbiasa itu dilatih. Melatihnya ini agar dia melafadzkan dengan ucapan keras. Kenapa? Jika kaku, kita ini kalau tidak dipaksa, kalau tidak dibiasakan, sulit. Mau dikai ilmu koyok ini, aku yakin ya akan disebut. Pinter, kadang-kadang menjebak dan mengkondisikan mereka. Ya apa caranya nggak sadar, perlu baca sholawat. Begitu. Jadi jangan diartikan bahwa mereka yang mensiarkan, membudayakan baca sholawat itu mereka tidak mengikuti Rasulullah. Tidak. Yang mengikuti Rasulullah itu banyak yang awam-awam, sehingga nggak nyambung. Kalau nggak dikondisikan nggak nyambung. Contoh namanya,
Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui iman kalian dengan la ilaha illallah. Aku takut nang sampean. Sampean mirip la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo sedina piro? Ayo. Saya nggak yakin. Karena ulama pinter dijebak orang. Mari sholat boleh metu dijak la ilaha illallah. Enggak ngono, gak ngocok. Demi Allah lo begitu. Makanya cocok kadang-kadang ngaji sih kon. Saya nggak yakin. Halo, itu ulama pinternya begitu. Sodako, kayaknya kan biasa ya. Nah, tapi orang awam nggak begitu. Kalau nggak dijebak mereka nggak keluar. Pinternya ulama begitu. Akhirnya mau diistilahkan apa lah, wewe, iya loh. Kenapa? Agar dia bisa memberi makanan. Padahal atimut to'am itu top. Haji mabrur ukurannya yang atimut to'am. Enggak kan? Orang-orang soleh wali di Gusti Allah ya atimut to'am. Terus kalau nggak dibiasakan, nggak dijebak, sekarang alhamdulillah ono Jumat berkah. Ayo ono bukan di Nabi Jumat berkah. Ayo. Itu jebakan saudara. Kalau nggak gitu orang nggak termotivasi, nggak apa-apa. Paham ya? Oh di Masjidil Haram terawih orang ceritanya kan di Nabi kok terawih kok terus dipedot mari isak separuh mari qiyamul lail rawono. Tapi di Mekah yang dilakukan apa? Untuk mengkondisikan umat ini loh, biar semuanya ini ikut sholat tarawih. Halo? Paham gitu? Oh. Di sini ada santri-santri terus diajari umplungan apa, terus apa itu? Kenceleng. Ngono ku biyen ono kan ngapi umplungane ono. Ngono ku bid'ah ora? Bid'ah. Ayo ngomong gak bid'ah. Ngomong wajah riko bid'ah. Yang luas lah, ilmu itu yang luas. Kita ini punya tanggung jawab ke umat. Karenanya kalau bisa istirahat itu, ya saya punya sekolah juga menganjurkan juga. Kalau pas istirahat Quran disetel, sehingga kemudian anak terkondisikan. Kalau nggak gitu ya setelah lagu-lagu sholawat atau kemudian lagu-lagu Islami. Dulu ada ono, tapi kita ini punya tanggung jawab untuk membuat yang namanya kondisi. Paham nggih? Penting niku. Oke, bisa dilanjut. Nah, sholawat ya dikatakan oleh ulama as-sholatu ala rasulillah tarfa terkait dengan hadis ini. Hadis tadi itu Sayyidina Ka'ab. Maka dikatakan oleh ulama as-sholatu ala rasulillah, membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tarfa. Apa itu tarfa? Mengangkat derajat. Tanfa memberi manfaat. Tadfa menolak bala. Jadi kalau Anda hari-hari Anda lisan ini Anda mengikuti madhabnya sahabat Ka'ab, Sayyidina Ka'ab bin Abi Waqqas, maka insya Allah Anda dicukupi oleh Allah seperti Allah mencukupi Sayyidina Ka'ab. Insya Allah itu nafahat. Maka inna fi ayyami dahrikum, sesungguhnya di hari-hari tahun kalian, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha la'allahu yusibukum nafhatun minha fala taskawna abada. Kalau Anda mendapatkan nafahat itu sekali saja, maka kalian tidak akan sengsara celaka untuk selama-lamanya. Dalam satu riwayat, Ramadan ini nafahat luar biasa. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala memandang hambanya di malam pertama daripada bulan Ramadan. Kata Rasulullah, siapa yang dipandang oleh Allah dengan nadrohnya Allah, maka dia tidak akan celaka juga untuk selama-lamanya. Nadroh minallah. Makanya ulama mengubah syair, ala yallah binadroh minal aini
kita mendapat nafahat dari Allah, pandangan rahmatnya Allah, Allah ridho kepada kita, maka kita tidak akan sakit untuk selama-lamanya. Sakit fisik, psikis, ketika kita dalam kehidupan ini ada sengsara, ada celaka, maka kita tidak akan sengsara dan celaka untuk selama-lamanya. Insya Allah. Nah, Ramadan ini kalau saya bilang nafahat di atas nafahat. Ada bahasa an-nafhatun. Apa itu artinya nafhatun? Nafhatun itu adalah menurut ulama ad-daf'atu minal atiyah. Ad-daf'atu minal atiyah. Nafhah itu adalah ad-daf'atu minal atiyah. Ad-daf'atu minal atiyah. Jadi pemberian dalam satu waktu yang mengumpulkan seluruh kebaikan dari gudang-gudang kebaikan diberikan sak waktu itu. Kalau orang Jawa bilang pemberian sak blengan, bleng. Ibaratnya kalau orang tua belum meninggal, sampean minta berapa kan saya dikasihnya tuh. Dikai kan sak legowo ini wong tua tuh. Tapi ini wong tua mati, wong tua sugih, belum oleh warisan. Dan apalagi anak tunggal, dikekno kabeh, iya kan? Itu gambarannya. Allah punya gudang kebaikan. Kunuzul khair, gudang daripada kebaikan. Nah, Ramadan ini disediakan untuk pulau sampean. Siapa yang mendapati dikasih semua belum? Kalau yang dapat dia tidak akan celaka untuk selama-lamanya. Termasuk diantaranya kadang Lailatul Qadar. Kan begini. Siapa yang mendapati Lailatul Qadar kan seakan-akan cerita bangunan kebaikan dan usaha ikhtiar kita untuk menjadi orang baik tercukupi hanya satu malam. Kayaknya begitu. Itu adalah anugerah. Ad-daf'atul atiyah, pemberian satu waktu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Ramadan ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita dapat, khususnya hari-hari ini. Tapi perolehan Ramadan, sampainya umur kita di Ramadan adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Kemarin melihat saudara-saudara kita sekian banyak yang meninggal, gampang mati, dibawa rumah sakit, ditunggu mati nih. Soalnya sing nang rumah sakit kaum sing dalih, sing menghindari rumah sakit sing urip. Untung sampean kamu di rumah sakit. Sekarang sampean dilebokno Ramadan, sampean disingipno karo Gusti Allah, disembunyikan sama Allah, tidak diserang tante kemarin. Tante corona disembunyikan, sampean ingin dimasukkan di Ramadan. Jadi sampean ini dipilih oleh Allah dengan kita, dipertemukan Ramadan agar Anda kita menjadi orang yang mendapatkan nafahat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ditangkap ya? Jangan diartikan sepele. Sampean dengan saya ini dipilih oleh Allah, dipertemukan Ramadan, dirancang oleh Allah agar kita mendapatkan nafahat min Allah. Deal? Sampai jam berapa? Oke, kurang seperempat lagi ya. Kurang 4 menit. Kurang 45 menit. Kok sih suwe rek telat. Kalau Ramadan ojo suwe-suwe ning titik ngono ae sing penting kan nentes. Kakek ngelak ke semua. Dolim misalnya ya. Baik. Nah, setelah ini saya ngisi ditulisin aja guru-guru, tapi virtual. Jadi setiap tahun dulu kan sekian, sekarang ganti tulisin. Jadi Ramadan ini sangat amat berharga, sangat amat istimewa bagi kita. Karenanya mohon maaf ya, jangan pandang sebelah mata, jangan anggap ini remeh dan biasa. Jangan.
Ibaratnya tamu, kalau ada katakanlah orang nomor 1 di Indonesia ini datang ke Al-Irsyad, nggak semua orang boleh ketemu, betul? Paling sing ketemu ya kepala sekolah kalau direktur. Ustaz sing anyar-anyar kok di sini. Paling nek ngomong sandal. Iya. Yang diberi kesempatan untuk ketemu sama dengan orang yang terhormat di Indonesia ini hanya orang-orang pilihan. Iya kan? Karenanya ketika dipilih sampean tolong temonono Pak Jokowi ya, tolong sampean kancang nono 4 orang dipilih, yang lain kan pengen ketemu, tapi nggak bisa, terbatas. Nafahat Ramadan zaman. Kalau kita mendapatinya berarti kita orang yang terpilih dan dipilih. Alhamdulillah. Nah, ketika kita ini dipilih, gunakan kesempatan. Karena biasanya kalau mau ada presiden datang, kan anak-anak yang dipilih untuk ketemu disiapkan pertanyaan, disiapkan ini, oleh sepeda. Ono sing jawab, iwak tongkol. Itu pun kalau jawabannya salah ya nggak dapat. Kalau jawabannya benar dapat. Nah, Ramadan ini nafahat minallah di atas nafahat yang lainnya. Kenapa begitu? Ya, karena tidak ada amal yang lebih baik daripada amal dilakukan di bulan suci Ramadan. Tidak ada Quran dibaca lebih baik daripada ketika Quran dibaca di bulan Ramadan. Sedekah terbaik di Ramadan. Salat terbaik di Ramadan. Silaturahim terbaik di Ramadan. Amal apapun tidak ada yang melebihi dan melangkai daripada keutamaan kemuliaan Ramadan. Karena ini kita dapat. Nah, kalau sekiranya kita deal terkait dengan Ramadan ini adalah nafahat, maka ibaratnya tamu tadi itu, kita harus menyambutnya, kita harus merahatnya. Kalaulah ibaratnya makanan yang sudah disediakan dan disiapkan di depan-depan kita. Ibaratnya sampai berada di satu tempat, lalu disuguhi ada prasmanan macam-macam, ada buah-buah yang masya Allah, ada minuman yang masya Allah, ya kan? Apalagi ya ada macam-macam makanan dari mulai Eropa, Arab, Arabian ya dah, lalu kemudian Timur Tengah ya, ada Jawa, ada masakan khas Makassar. Ono soto saudara, soto yang paling kejam, ya kan? Apa saudaranya sendiri di soto? Ada. Dulu saya penasaran, apa soto saudara? Sop saudara, soto saudara. Sop saudara. Penasaran saya, tak pikir ada saudara yang bisa. Jadi saudara. Jadi sop saudara itu adalah sop yang dianggap ini spesial untuk saudara, gitu loh. Macam-macam di depan kalian. Terus kalian diem aja, antum diem aja. Kira-kira Anda merasakan nikmatnya makanan macam-macam itu? Tidak. Kira-kira Anda bisa merasakan ini es masya Allah paling butuh, ini masya Allah es campur, ini es dawet, ini es bisa merasakan. Kalau Anda ingin merasakan ya nggak begitu, ayo Es degan. ambil upaya usaha, bisa ditangkap ya. Insya Harus ada upaya dan usaha. Karenanya kata ulama, urudul imdad ala qadril istidad. Kalimat hikmah, bukan hadis ya, kalimat hikmah. Urudul imdad ala qadril istidad.
Wurudul imdad ala qadril istimdad. Limpahan anugerah yang datang ala qadril istimdad itu sebanding dengan persiapan dan usaha. Saya ulang ya. Wurudul imdad, limpahan anugerah yang datang ala qadril istidad, sebanding menurut kadar usaha dan upaya persiapan untuk menangkapnya. Jadi makanan banyak, tapi sampai diam aja. Baru ketika sudah buyar, aku kok gak oleh, kok gak jumpo, aku kok gak ngerasa nopo bang, ngambil kan begitu. Ramadan ini sama. Kalau ini adalah imdad minallah, maka ambil bagian, jangan diam. Upayakan, usahakan. Lah, mengupayakan, mengusahakan itu tidak sekali dua kali. Loh? Apa? Usaha. Tidak sekali dua kali. Ibarat notok anugerah, membuka pintunya Allah. Notok ini tidak sekali dua kali. Sekali notok, dadadadadam. Sampai setengah sadar mesti kaget. Gak dibuka, dua kali, dadadadam. Gak dibuka, tiga kali, dadadadam. Gak dibuka, totok terus, pasti dibuka. Karenanya notok pintu anugerah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh sekali dua kali, tidak boleh berhenti di tengah jalan, tidak boleh putus asa di pertengahan. Karenanya ada kalimat dari ulama, bit takrir yahsulut takrir wa bit takrir yahsulut tanwir. Sampai kita kei ilmu bedeng sak mulu kae gak nyatet ya hilang kabeh. Tapi ora apa-apa, gak apa-apa, sing penting tahu krungu. Rekam set. Ayo mulai mau piro ae. Ditakrir dengan mengulang kebaikan. Notok kebaikan itu kan lewat amal baik. Yang doa, lewat baca Quran. Ngono. Ojo sak Ramadan khatam mari setahun gak temu belas. Enten apa betul? Ada apa enggak? Mana orangnya? Untung orangnya enggak datang ya. Dan enggak tersungging ya. Ya Allah. Harus terus. Karenanya ada kalimat dari ulama juga terkait dengan urusan mengusahakan terus ini. Qalilun qarra khairun min katsirin farra. Ayo baca sama-sama. Cik awal, kamu kok ya awal. Senajan aku ya gak yakin ya. Ayo bareng-bareng. Qalilun qarra khairun min katsirin farro. Qalilun qarra khairun min katsirin farro. Qalilun sedikit, qarra yang tetap terus berlanjut. Qarra khairun lebih bagus, lebih baik. Ya, min katsirin daripada banyak. Farro lari itu minggat atau lepas. Sedikit tetap ajak. Istiqomah lebih baik daripada banyak tapi kemudian lepas. Ya. Ibaratnya itu ya, ikan yang di tangan satu itu lebih baik
daripada ikan yang penuh satu samudra. Ya, siji kena digoreng, kena dibakar. Satu samudra burung karman kena dicekel. Iya toh. Karenanya kadang-kadang orang mengejar yang banyak, yang sedikit dilepas, akhirnya dia tidak dapat selamanya. Padahal ajaran yang terbaik itu adalah jika kita tidak mendapati seluruhnya, maka jangan melepaskan yang utama. Itu mestinya. Nah, terkait dengan yang sedikit terus, itu bagaimana kita ini bisa terikat dan terkait terus dengan kebaikan. Berlanjut. Dan sedikit yang dilakukan dengan terus-menerus itu bukan bernilai sedikit. Ada kalam hikmah, qaliluka la yuqalu lahu qalil. Sedikit darimu, tapi kalau itu kebaikan bagi Allah itu bukan sedikit. Karena amal soleh, amal akhirat itu tidak sebanding dengan urusan dunia, harta dunia. Itu. Karenanya Rasulullah pesan, la tahqironna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan sesuatu yang kecil. Makanya kalau ada support dari satu ustadz untuk one day, one hayat, itu bukan hal sepele. Karena pada hakikatnya berat kalau diberlanjutkan. Dan itulah mestinya ketika kita ini mau mengupayakan dan mengusahakan. Halo? Jadi saya ulang ya. Bitakrir yahsulut takrir. Dengan mengulang yahsulut takrir akan sampai pada keteguhan. Menjadi karakter. Saya bilang di awal tadi itu, kita ini jadi ustadz, jadi ustadzah, jadi ulama, jadi kiai, jadi guru, punya kepentingan kepada umat, punya kepentingan kepada anak didik, punya kepentingan kepada komunitas jamaah atau masyarakat. Maka mengkondisikan mereka dengan pembiasaan sesuatu yang baik menjadi satu hal yang mesti kita lakukan. Termasuk diantaranya ditulis, ada brand senyum, sapa, salam, itu sopan, santun, itu pesan-pesan moral agar kemudian terbentuk satu bi'ah. Bi'ah itu komunitas, lingkungan yang baik. Itu tugas kita. Itu kan kelas kecil di sini. Nanti di masyarakat ya begitu. Bentuklah lingkungan yang baik. Lingkungan Quran, Jumat berkah, ada apa lagi, subuh bercahaya dengan ngaji maksudnya. Ada Isya bergembira, bersedekah dengan istri maksudnya. Ya, dengan anak-anak. Itu pahala loh. Ya kan, Anda itu umpamane jaran-jaranan karo anake ganjaran. Iya, sama teman iso masuk guyon lope kok. Karo bojone dhewe ora tau guyon. Kadang-kadang guyon karo kancane bojone teko. Apa diluwoni teko. Ini kan aneh. Sama teman bisa ketawa, Masya Allah berjam-jam. Sama suaminya, sama istrinya, sama anak-anaknya nggak pernah ketawa. Nama-namanya itu, lakukan. Ya Allah. Jadi ini anaknya, ya Allah, lindungilah saya dari setan yang terkutuk. Enggak ya. Nah, yang saya sampaikan ini real atau enggak? Ya begini. Kenapa sih? Sesekali itu sama anak. Bahkan kalau kita bisa mengambil itu luar biasa, capek-capek bisa ini. Saya itu biasanya begitu, apalagi kalau anak di rumah. Ada saja usil saya itu, ada saja.
Menemenan jalan Simpangan ini ono ae, Bu. Yang lempengin gue tak genikan, gue tak cubit top, ono ae. Jadi di situ kita menemukan kegembiraan yang sebenarnya. Nah, itu perlu dibangun, ya. Kadang-kadang ya lupa ya kita. Koyok yang begitu itu berlaku hanya ketika manten baru sebulan, 1 tahun, 2 tahun. Wis duwe anak, wis koyok wis dadah, dah dijabkan dengan wis tuwek. Lo kadang duduk di sisinya gitu, Rono Pak. Dilihat orang. Lo bojone dewi halo? Ini kan membentuk kebiasaan. Nah, kalau kemudian kita sudah terbiasa dengan bangunan kebaikan, sudah jadi karakter bintaqrir yahsulut tanwir, dengan karakter yang baik maka akan menjadi pencerahan, ada efek. Ketika kebaikan dengan keluarga dibangun, senyum, sapa, sukaria, senang, gembira, bermain bersama, maka efeknya adalah anak tidak takut sama orang tua. Ada apa-apa bisa kemudian bercengkrama, bisa share bersama, bisa curhat. Anak tidak merasa didikte, tapi dikawal. Anak tidak merasa kemudian dibebani, tapi dibimbing. Beda kan? Bisa ditangkap saya? Bisa. Apa? Ya oleh semuanya kemana? Ya, Anda ketika membiasakan hal-hal ini, insya Allah Ramadan ini anugerah. Cocok. Terus mau Quran ame pertama, kemarin menurut itu jangan. Kalau bisa terus, jangan sampai ada satu hari pun tidak terisi dengan Quran. Kalaulah kemudian kita menjadikan Quran sebagai pilihan untuk menangkap nafahat di Ramadan ini, sesuai bahwa sesungguhnya Allah jadikan Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baca. Al-Imam Asy-Syafi'i kalau Ramadan 1 bulan khatam 60 kali. Jadi siangnya khatam sekali, malam khatam sekali. Sampeyan ngono. Ini menunjukkan tentang responnya beliau terhadap nafahat di bulan suci Ramadan. Imam Malik sama. Al-Imam Malik itu 60 juga. Siang khatam, malam khatam. 2 orang ini guru murid. Dan a'immatul arba'ah laisa mutaba'idatan. Imam yang 4 itu bukan orang lain, terkait dengan sanad keguruan. Itu guru murid itu 4 itu. Halo? Ini responnya mereka. Karenanya kalau bisa ya dibuatlah khataman bahwa guru ini minimal 1 Ramadan khatam sekali. Kalau bisa, mana kepala sekolah ini? Ya wes, wajib guru al-irsyad Ramadan minimal khatam sekali wajib. Yang kedua sunnah, yang ketiga fadhail, keutamaan ya. Itu yang punya juga sekolah ya diwajibkan, para baca diwajibkan. Pokoknya minimal harus khatam sekali. Kenapa harus begitu? Karena Rasulullah nggak pernah mewajibkan. Iya, tapi kita ini kalau nggak dibikin begitu, nggak dikondisikan begitu, lepas kita ini. Makanya kalau punya posisi manfaatkan.
Posisi orang tua manfaatkan kepada anak-anak dan keluarga. Posisi direktur manfaatkan. Posisi kepala sekolah manfaatkan. Posisi lurah manfaatkan. Mumpung tanda tangannya sih kanggo. Nek wis gak kanggo, nek wis dadi lurah dongkol, nek loro tidok. Lurah dongkol. Lurah dongkol. Mantan lurah kan yang Jawa ngarani lurah dongkol. Yang nggak tahu ceritanya. Itu jadi dikondisikan. Ya, baik Quran. Motivasinya sangat banyak. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini besok bisa memberikan syafaat kepada pembacanya. Itu kalau umum. Di Ramadan beda lagi. Masya Allah. Yang berikutnya adalah al-judu bid-du'a. Yang kedua adalah merespon dengan doa. Doa. Ramadan ini waktu-waktunya adalah mustajabah. Ada yang tidak banyak diketahui oleh orang umum, orang awam. Adalah fi asna isyam, di tengah-tengah puasa itu tempat mustajabahnya doa. Saat lapar, saat puasa, saat Ramadan. Ya kan? Maka perbanyaklah doa kepada Allah. Dan doa itu macam-macam. Doa itu macam-macam. Rasulullah mengajarkan doa itu disesuaikan. Mau tidur, ada urusannya dengan tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ada riwayat Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tadi ini orang turu terus 14 Alhamdulillah. Berarti doanya makbul indallah. Kok begitu? Nah, doanya ngono deh. Bismika Allahumma, ya Allah dengan menyebut asmamu. Ya ahya, aku hidup. Wa amut, aku tak mati ya Allah. Berarti ini untuk 14 Alhamdulillah. Berarti dungane diterima. Tak dongakno sing donga ngono muga-muga diterima. Ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Meremplak 14 Alhamdulillah. Berarti dongane diterima. Sampai ning donga begitu kan? Ya. Muga-muga nanti diterima ya. Ada riwayat berikutnya, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku tak mati sekedar mawon ya Allah. Wa ahya, manten-manten urip maneh Allah. Berarti urip terus, insyaallah gak bablas untungane ngono. Ana donga sing bingungno. Menggabungkan dua riwayat, melok pendapat Imam Nawawi. Jadi pendapatnya Imam Nawawi boleh menggabungkan dua riwayat dalam satu bacaan, boleh. Yaitu Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu wa ahya. Malaikat itu wis siap-siap apa dipateni dadi ono wa ahya, dibalekno neh. Kan boleh menggabungkan dua riwayat. Kabiro alhamdulillah jadi Rasulullah beberapa wasilah sampai terakhir yang dibaca orang-orang NU itu dua riwayat. Nah, boleh berarti. Oke. Jadi ketika kita di puasa, saat puasa memperbanyak doa, ada doa khusus yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu minta surga, minta dijauhkan dari neraka, diawali dengan istighfar dan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. 4 ini yang maghfur dari Rasulullah untuk diperbanyak ketika kita di tengah-tengah daripada berpuasa. Saya tanggap ini. Lalu kemudian Idul Fitr juga termasuk doa ketika berbuka. Rasulullah mengatakan, siapa yang baca doa ini
maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah hingga seperti kafarjatu ummu, seperti bayi yang dilahirkan dari ibu rahimnya ibu. Doa apa itu? Ya Azimu, Ya Azim, Anta ilahi, la ilaha ghairu, ighfir lid dambal adim, fa innahu la yaghfiru dambal adim illal adim, ya adim. Dalam riwayat yang lain, ajarilah anak-anak kalian dengan doa ini, karena kalimat ini sangat dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Ayo kita baca. Ya Azim, Ya Azim, Anta ilahi, la ilaha ghairu, ighfirli dambal adim, wa innahu la yaghfiru dambal adim illal adim, ya adim, ya adim, ya adim. Dua kali ya. Anta ilahi, la ilaha ghairu, ighfir lid dambal adim, fa innahu la yaghfiru dambal adim illal adim, ya adim. Ini dibaca ketika iftar. Tapi kemudian ulama ada yang baca ya sepanjang puasa ini, untuk membiasakan, ya pada sholat dibiasakan. Siapa yang baca doa ini, kata Rasulullah, dia seperti terlahir kembali dari rahimnya, tidak punya dosa, bersih dari dosa. Nah, saya punya tanggung jawab juga sebagai orang yang berkompeten untuk mensiarkan agama. Maka sebelum iftar, setengah jam sebelum iftar, speaker saya naikkan, tak pandu doa ini. Orang itu kan kadang-kadang nggak ikut baca tapi dengar, gitu. Dengan terus mendengar, harapan saya dia hafal. Nah, kadang hafal. Itu tarbiyahnya begitu, tarbiyahnya. Karenanya kan kekuatan mengulang itu Masya Allah. The power of repeat. The power of repeat. Karenanya saya punya teman buka pondok Quran, sebelum dia setoran menghafal, wajib menghatamkan 40 kali khataman dulu. 40 kali khataman. Jadi menghatamkan Quran 40 kali baru setoran. Apa maksudnya? The power of repeat. Kekuatan mengulang. Takrir yang sulut takrir, wabit takrir yang sulut takrir. Nah, doa itu kemudian dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Dan ada juga ketika iftar, ada satu lagi, Allahumma sallimna di Ramadan, wa sallim Ramadana lana, wa tasallahu minna mutaqabbala. Ada satu hadis, betapapun hadis ini dhaif, tapi menurut pakar hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani dan beberapa para pakar hadis mengamalkan hadis dhaif untuk fadhailul amal, amal-amal utama, maka itu tidak mengapa, ya. Terlebih kalau hadis itu diriwayatkan lebih daripada satu orang, satu yang lain saling menguatkan, maka hadis ini naik menjadi hasan li ghairihi, naik. Apa itu? Rasulullah mengatakan, idza salimatil jumu'atu, kalau orang selamat Jumatnya, salimatil ayyam, maka selamat minggunya. Ya. Wa idza salima Ramadan, dan apabila selamat Ramadannya, salimatis sanatu, maka 1 tahun ini diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan dari apa? Dari takzir, dari hukuman-hukuman ketika kita melakukan kesalahan. Artinya orang yang selamat Ramadannya, maka 1 tahun
akan menjadikan satu penghapusan dosa, di samping mengangkat daripada posisinya menuju orang-orang yang diutamakan, dimuliakan, bahwa dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu doa dari Rasulullah itu. Allahumma salimna di Ramadan wa salim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma salimna li Ramadan, selamatkan kami untuk Ramadan, wassalim, dan selamatkan Ramadan lana, Ramadan untuk kami, wa tasallamhu minna mutaqabbala, ya, dan jadikan keselamatan kami di dalam mengisi berbagai macam Ramadan ini mutaqabbala, untuk terima. Alhamdulillah. Jadi ada 3. Asyhadu an la ilaha illallah, bareng-bareng agar mungkin ada yang ingat nanti. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya, yang kedua adalah doa ketika iftar tadi, ya. Apa? Ya Azim, ya Azim, anta ilahi, la ilaha ghairu, ighfirli dzambal adzim, fa innahu la yaghfiru dzambal adzim illa al-adzim, ya Adzim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Yang terakhir ada satu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lebih khusus yang Allahumma innaka afuwun ini ketika menangkap Lailatul Qadar. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, sekiranya malam ini adalah turunnya Lailatul Qadar, apa yang mesti harus kita lakukan? Dijawab oleh Rasulullah, qul Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Adapun Allahumma salimna, salimni itu terkait dengan kalau banyak orang ya salimna, kalau sendiri ya salimni, gitu aja. Ya, mudah-mudahan ini juga bagian daripada bagaimana kita menangkap nafahat di Ramadan ini. Yang terakhir nomor 3, sudah kurang berapa menit? 25. Berapa? 10. Alhamdulillah. Yang terakhir, nafahat di Ramadan ini terkait dengan ada satu peristiwa besar. Peristiwa itu adalah Allah memberikan kemenangan terhadap kaum muslimin, adanya perang Badar Kubro. Perang Badar Kubro. Perang Badar Kubro. Maka apa yang bisa kita ambil sebagai satu manifestasi dari Badar Kubro dalam menangkap Ramadan ini adalah jihadun nafs, jihad hawa nafsu, jihad diri sesuai dengan makna Ramadan. Apa itu Ramadan? Ramadan itu asyam. Asyam maknanya apa? Asyamu yutlaku alal imsak. Siam itu bermakna adalah menahan diri, sebuah pengkondisian diri, ya, pengkondisian diri dari sesuatu yang tidak menguntungkan kehidupan kita di akhirat, menahan hawa nafsu, menahan hal-hal yang tidak baik, menahan kemungkaran-kemungkaran. Karena efeknya kemungkaran, nafsu yang tidak baik itu kan kecelakaan dan siksa. Jadi al-imsak itu sebuah pengendalian diri secara totalitas. Secara totalitas. Ini maknanya. Maknanya yang pertama, bahwa kita diajarkan Ramadan. Kan puasa itu menurut Imam Al-Ghazali ada 3. Ada puasanya orang umum, ya pokoknya nggak makan, nggak minum, nggak kumpul istri, suami, sah. Yang kedua ya
tidak kumpul, tidak makan minum, dan juga bisa menahan ucapan dari pembicaraan yang tidak berguna, dari janji palsu, dari berbohong, dari ghibah, dari mata melihat sesuatu yang tidak bermanfaat, dari telinga mendengar sesuatu yang tidak baik, ya kan? Dan kemudian dari sikap perilaku yang zalim dan atau yang tidak baik. Ada puasa khususul khusus, yaitu puasanya orang yang sampai ke tingkat bisa mempuasakan hatinya. Kerentek elek menunggak. Nah ini yang sulit, karena kita ini ya orang biasa, sulit untuk tidak mempunyai rasa nggak enak gak oleh, ya kan? Bisa. Karenanya itu diperjuangkan oleh sahabat betul. Ketika turun ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, kalau kau melakukan dengan jelas-jelas atau tidak melakukan kejelekan itu hanya terbersih dalam hati, yuhasibukum bihillah, akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat ini, sahabat ini luar biasa. Oleh bagaimana ini? Kalau yang terlakukan sih bisa, yang terbersih dalam hati dihisap. Sampai takutnya kepada Rasulullah ini, datang kepada Rasulullah ini ngesot. Tahu ngesot ya? Untungnya ada film suster. Keumpamannya nggak ono film suster ngesot, nggak bayang loh sampai apa ngesot. Nah untungnya ono film ini ya. Datang kepada Rasulullah ini ngesot itu bahasa Indonesia ya apa? Delosor. Apa ya? Ya ngesot. Nggak ono. Mengelempoh. Datang dengan menarik pahanya. Setro duduk ngesot. Paham ngesot? Datang kepada Rasulullah ngesot. Bicara sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini sungguh ayat memberatkan kami tidak mampu ya Rasulullah. Saat itu Rasulullah langsung berubah wajahnya, memerah. Jangan-jangan ini sahabat ini seperti orang-orang Yahudi dulu yang hanya memilih yang ringan-ringan saja, mengambil sebagian dan kemudian membuang sebagian. Tapi kemudian mereka para sahabat dibela sama Allah Subhanahu wa taala. Dibela. Akhirnya turunlah, laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Laha ma kasabat, sing dilakoni baru dihisab, dibalas. Sing nduk jerone ati dimakful Allah Subhanahu wa taala. Untung ono ayat iki. Kamu waduh neraka kabeh. Siapa yang hah? Masya Allah. Ono wong rada aneh didik ngono. Nduk ati iki srit. Cocok perampok. Dikisah. Nuduh wong perampok. Ono wong itu jalan tanpa jilbab, rambutnya disemir, baunya harum, pakai nuwun sewu baju bupati, para tinggi-tinggi, lewat menghadapi sampean, wes, lonte, tapi nontonnya hati, tidak disebut, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka. Untuk ada ayat berikutnya. Jadi ayat yang pertama tadi itu ya datang sebelumnya, lalu kemudian dimansuh. Jadi ada nasakh mansuh, dimansuh oleh ayat berikutnya ini.
Nah dari situ Masya Allah, ketika kita puasa ini, kita melalui 3 tahapan. Ada umum, ada khusus, ada khususul khusus. Itu bahasa saja. Tapi ceritanya ya begitu itu. Kalau anti bahasa, apa kali dibagi-bagi? Rasulullah ora kadek bagi-bagi. Orang awam, orang khusus, ya gak apa-apa tinggal itu bahasa. Tapi intinya poso ngono kuwi. Ya ono sing iki, ono sing tengah-tengah iki, ono sing sampai ke hati ini. Nah yang bagus itu yang terakhir tadi itu. Masalahnya adalah siapa yang mampu dan bisa melakukan itu. Paham ya? Nah yang kedua adalah jihad agama. Jihad ini terkait dengan izul Islam wal muslimin, membela agama kaum muslimin. Maka di antara kita melalui Ramadan ini agar kemudian bisa mengambil satu itibar, satu takbir dari Rasulullah SAW, mestinya bahwa Ramadan itu adalah menumbuhkan ruh jihad kita dalam kehidupan ini. Jangan sampai diam ketika ada kemungkaran. Jangan sampai diam ketika ada sesuatu penista agama. Jangan diam. Karena Rasulullah mengatakan, ya, idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam tastati fa bil lisan, fa illam tastati fa bil ya ataful iman. Dengan hati itu paling rendah-rendahnya, lemah-lemahnya iman. Mudah-mudahan semua di antara kita ini bisa mengambil pelajaran daripada Badar Kubro yang Allah berikan kemenangan di dalam bulan suci Ramadan ini dengan menghadirkan jihadun nafas. Yang kedua adalah jihad li'ila'i kalimatillah, izul Islam wal muslimin. Jangan hidup memikirkan diri sendiri. Hidup harus juga memikirkan orang lain, memikirkan agama. Man asbaha, kata Rasulullah, siapa yang bangun pagi-pagi falam yahtamma bi umuril muslimin, dia tidak memikirkan urusan kaum muslimin, falaisa minhum, jangan-jangan dia bukan orang muslim yang sejati. Karenanya kita takut kalau hidup tidak ada perjuangan. Berjuang. Insya Allah. Demikian. Kalau ada pertanyaan, mohon. Ustaz mau tanya tentang nafahat qiyamul lail, itu tentang diniatnya. Terkadang pengalaman saya sendiri pada saat niat qiyamul lail itu, apakah mau sebelum tidur dulu, apakah nanti sebelum subuh, itu terkadang kesulitan. Di samping terkadang itu capek karena pekerjaan atau urusan lain. Kemudian niat itu kemudian tergeser lagi saat bolong-bolong tahajudnya. Nah ini gimana cara mengantisipasi masalah ini, Ustaz? Ya, sahabat Nabi dulu kan gak ada beker, gak ada HP. Beliau, para sahabat itu kebanyakan di antara mereka saking takutnya gak sholat malam, sebelum tidur sholat witir dulu. Dalam riwayatnya begitu. Logikanya begini, kalau kemudian sholat witir, kalau bangun, kan banyak bangunnya daripada tidaknya, itu kan antisipasi dong. Berarti sholat malam itu kan sholat lagi. Nih kalau mari witir kan sholat nek, ya tak? Nah, gitu. Ya begitu kan logikanya. Maka ulama berbeda pendapat. Jadi malamnya itu witir. Jadi witir itu kan nggak harus 3. Nah, bisa kemudian 7, bisa kemudian 9. Bisa kemudian 11. Ulama yang satu. Yang berikutnya, kalau logikanya sebelum tidur itu witir, berarti malamnya itu ya sholat biasa. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, la sholat ba'dal witri, tidak ada sholat setelah witir. Itu pun menjadi 2 komentar. Berarti setelah witir nggak ada sholat lagi. Artinya yang kedua, witir itu dijadikan sebagai penutup untuk rentetan sholat.
Karenanya Rasulullah melakukan sholat tahajud ditutup dengan witir. Setelah itu sudah tidak lagi. Jadi itu sebagai penyempurna keterangan ada namanya sholat sodako. Kenal nggak? Kenal nggak? Nggak kenal ya? Sampean setelah sholat berjamaah, ada teman sampean yang tidak ada teman berjamaah. Setelah sholat boleh nggak nemani? Nilainya sodako. Kalau yang wajib saja ngelakoni lagi oleh opo maneh sing. Karenanya ini pendapat diambil oleh komunitas di Hadramaut. Kalau Ramadan begini ada masjid besar itu semuanya datang. Jadi satu. Sholat sampai kemudian 23 rakaat. Setelah selesai pindah lagi ke masjid berikutnya sampai 23 rakaat lagi. Setelah itu pindah lagi sampai menjelang subuh, berarti sahur baru selesai. Itu full 30. Oh, pendapat istihad dan istihad itu boleh. Nah, terkait dengan ini, kalaulah umpamanya orang itu kan macam-macam. Ono sing tangenane gampang, ono sing tangenane angel, ono sing madhabe ngebluk, ono sing madhabe sensi. Kalau saya ini termasuk yang sensi. Saya itu jangankan ada orang rame, nyamuk satu, wih, bangun deh. Itu nggak enak ya. Jadi nggak bisa tidur istirahat di rumah itu enak. Ya, baru kalau kemudian ngebluk itu macam capek banget. Nah, berarti kalau begitu bisa dilakukan seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Sebelum tidur malam itu sampai sholat. Nah, kalau bangun alhamdulillah. Kalau tidak kan sudah. Ya diikuti ya hadis itu sudah. Gak usah dihati-hatikan maknanya ngono wis ngono kuwi. Ya. Atau kemudian tidur aja sebentar, dipasang beker, asal kemudian tidur itu tidak harus lelap. Ya, artinya lama gitu loh. Nah, yang terpenting adalah ya sampean sudah, artinya lelap itu tidak harus lama maksud saya. Lelap itu katakanlah 5 menit kan bisa. Contoh mamanya, saya kalau nyopir pas pulang ngaji itu kadang-kadang jam 1 selesai di daerah Blitar. Pulang itu kan sampai jam 2. Di tengah perjalanan kadang ngantuk. Berhenti saya di pom. Di pom 5 menit cukup karena sudah capek kan. Suruh 5 menit selesai, sudah enak lagi. Berarti lelap kan? Nah, cukup seperti itu ketika kita katakanlah umpamanya mau sholat malam hari begitu. Lalu kalau ada bolong-bolong, bagaimana untuk memotivasinya? Sekarang banyak cara. Ada HP, disetel aja. Kalau lagu-lagu biasa nggak bangun, setel dengan lagu-lagu yang agak keren sedikit lah. Ya. Halo. Atau kalau lagu-lagu tidak cukup, apalagi Quran itu tambahan kaki belas. Ya lagu rap. Long, Saya kenapa nyebut ini kayak saya teringat. Dulu waktu saya di Haramain, jam 2 kan harus wajib bangun. Ini anak-anak dibangunkan, disetel Quran nggak bangun, disetel ini nggak bangun, gitu kan? Akhirnya ada saya punya teman, namanya Kiai Haji Abdul Majid Idris dari Gresik Manyar. Ini bagian tukang untuk nyetel itu, apa namanya tartil. Disetel tartil sampai 1 jam nggak tangi-tangi, setel ala-ala-ala. Buat teman, ala-ala. Jadi semuanya baru ketawa gig bangun. Tapi aja ditiru kok. Ya, kasih aja, rekam aja. Bangun. Atau bahasa apa? Jadi banyak fasilitas sekarang di sini. Saya sama.
Alhamdulillah tahaddusan binikmah. Kalau kemudian malam tidak pernah saya tinggalkan. Dari mulai 92 sampai hari ini tidak pernah tinggal. Kecuali kalau Allah kehendaki. Pas umpamanya sakit parah, tapi alhamdulillah nggak pernah sakit parah. Mudah-mudahan tidak pernah sakit. Ya. Kalau umpamanya pas capek banget, terus lupa untuk menghidupkan beker, nah itu biasanya loss. Maka kan nggak ada niat itu. Kata Rasulullah SAW, amal istiqomah jika ditinggalkan karena udzur syar'i, lupa, insya Allah Allah ingin memberikan pahala dari kelupaan kita itu, diganjar seperti kita melakukan. Insya Allah. Saya biasanya pasang beker itu 2 minimal, atau kalau tidak 3. Saya sesuaikan dengan kebutuhan. Kok pulang malam capek? Biasanya saya itu setel 3. Jam normal, abnormal, super jam nakal. Jam normal itu biasanya bangun jam berapa? Saya bunyikan beker. Biasanya kalau masih capek, saya matikan. Saya matikan. Tapi ada peluang yang kedua. Ini pengalaman pribadi. Ini nggak sampai nggak cerita. Saya nggak turun dewi. Baru muncul berikutnya. Nah, ketika masih capek, saya matikan. Ya kan? Baru nunggu yang ketiga. Yang ketiga ini pasti bakal. Tapi ya gitu, nggak bisa lama. Biasanya sujud bisa lama-lama, doakan orang sekampung. Ini di jamak. Allahumma firlahu warhamhu wa fi wa'fu begitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Nah, lain. Oke, 3 ya, cukup 3 ya. Oke, monggo. Bagaimana dengan sekarang yang puasa sholat tarawih dengan sholat witir? Kalau kita mau sholat malam, apakah kita harus sholat witir kembali atau cukup sholat witir yang dilakukan pada saat tarawih, atau saat tarawih pas waktu witirnya kita harus pulang? Bagaimana? Yang terbaik, yang pertama, sholat saja 8 rakaat selesai. Gak usah witir, baru witirnya ditaruh di belakang. Atau kalau kemudian melakukan witir seperti yang saya ceritakan tadi itu di penduduk Katromon, itu yang beristihad terkait dengan sahabat sebelum tidur itu sholat witir. Logikanya malam bangun apa tidak? Kalau tidak berarti sudah witir. Kalau bangun kan berarti sholat lagi, ya kan? Maka dari situ ulama beristidlal mengambil dalil ini, maka sekalipun witir ya, nanti sholat lagi dengan witir ya nggak apa-apa, itu loh ya. Tapi yang terbaik, yang paling aman, tidak katakanlah menimbulkan 2 gesekan ya. Sholat saja, nggak usah witir, witirnya nanti malam, gitu, ya. Itu paling bagus. Oke, monggo terakhir, oke. Sholat Isra itu yang lebih utama itu kan di masjid, kemudian juga pulang. Tapi kan bagi perempuan itu juga ada sisi-sisi yang menjadi tanda tanya gitu kan. Dari sisi keutamanya orang perempuan kan sholatnya di rumah. Logikanya berarti kan untuk peraturan yang di masjid itu menutupi daripada kesempatan perempuan, kan begitu. Nah, kalaulah kemudian bagi seorang perempuan di rumah dijadikan sebagai musolahnya, ya kan? Maka ya bagi perempuan pun asal posisinya setelah sholat subuh lalu tidak memutus, kemudian dia sholat, maka juga tidak mengapa. Dan begitu. Asalkan tidak memutus. Yang tidak boleh itu setelah subuh hilang dia. Mereka tetap konek itu untuk sholat itu yang nggak boleh. Nah, yang disyaratkan itu kan berlanjut. Iya, hingga kemudian jadi ada kegiatan, ada baca Quran, baca zikir. Jadi tidak lalu setelah subuh pulang,
berikutnya terus melakukan, atau kemudian setelah sholat ya masa opo baru terus masa terbit, enggak begitu ya kan. Sama itu kan waktu-waktu makruh, waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat ya, pada subuh dan pada azan ya kan. Tapi untuk isyraq itu punya alur sendiri, jadi tidak putus dari subuh ini terus baru ngaji, mamanya ngaji, setelah itu terus sholat ketika matahari terbit. Nah, saya kira cukup ya. Ya, guys, mudah-mudahan kajian ini kajian yang bermanfaat. Insya Allah ilmu yang saya sampaikan sangat banyak dan mudah-mudahan menjadi pelajaran baik untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah, rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lillahi karim wa sultanik, ya la ilaha illa anta al-hanan, ya badi'as samawati wal ardi ikram wa ikram. اللهم صل على وعافية وعافية بالدنيا والآخرة. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلم منا وتقبل يا عظيم يا عظيم أنت لا إله إلا غيرك. اغفر لنا ذنب الذين فإنه لا يغفر ذنب الذين إلا العظيم يا عظيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.